Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
memuji-muji Engkau Tuhan. Syahandara laba 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 laba. Syahandara laba 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 laba. Mari bersama-sama jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah di awal tahun ini kita naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara dan tengahkan wajah kita ke atas. Terima kasih ya Bapa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari dengan segenap hati katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Your holy name. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari sekali lagi angkat tangan saudara, serukan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never. Like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship You. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat meriah bagi Tuhan. Mari yang mau mengucap syukur bersama-sama dengan suara yang keras serukan. Amin. Sekali lagi yang percaya Dia dahsyat. Allah kita luar biasa. Dia tempat perlindungan bagi kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat. Yeah. Woo. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau perlindungan. Mari dengan sukacita bersama-sama katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Oh Kau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Angkat tangan saudara katakan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Lambaikan tanganmu, katakan. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yang percaya katakan dahsyat. Serukan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Katakan. Kaulah anugerah bagiku. Yeah. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sekali lagi angkat tangan saudara, serukan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari dengan sukacita. Haleluya, Amin. sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak
Yesus Kau Raja mulia. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat, marilah pegang tangan kita lebih lagi. Serukan janji-Mu. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Oh, janji-Mu Yesus. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Oh, haleluya. Amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Mari dengan sukacita katakan, sebab Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus. sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita, sebab Namamu Engkau besar, dahsyat dan mulia Tuhan. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi serukan, Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. yang percaya katakan dahsyat. Sekali lagi katakan dahsyat. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Engkau sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu atas kami Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai hidup kami Bapa. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Bapa. Bila kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan pujian penyembahan kami. Ditinggikan Engkau Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu, Hadir-Mu Yesus, di hidupku. terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. hadir-Mu Yesus, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Yesus, anugerah, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi mari katakan, kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sore yang mengikuti ibadah hari ini. Puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari sembah Tuhan, haleluya. Kim hakuri ala pasyahandala bakuri ala pase. Haleluya. Ya handala bakuri ala pasyim bakuri ala pase. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Syukur, syukur. Terpuji namamu Tuhan. Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur saudara, memasuki tahun yang baru bersama Tuhan.
Ya handala basemaku. Haleluya. Ya handala Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, terima kasih untuk hari ini di tanggal 1 Januari tahun 2023. Kami ada hari ini karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, berkati kami dengan firman tuntunan rema memasuki tahun yang baru. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melihat kebaikan kemurahan-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, saya sebagai gembala beserta dengan seluruh keluarga ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023. Saya berdoa biar tema gereja kita tahun ini, tahun penyembahan dan mengalami manifestasi kuasa Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Memasuki tahun yang baru, belajar dari Nuh, saudara. Mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 22. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan-hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, dikatakan aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-6 menceritakan bahwa kejahatan manusia pada zaman Nuh begitu besar.
Bahkan Alkitab katakan kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Hanya Nuh yang dilihat hidup benar, tidak bercela serta hidup bergaul dengan Tuhan. Itu dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tuhan memutuskan menghukum bumi serta segala isinya. Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera sebab Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, saudara. Singkat cerita, saudara, masuklah Nuh ke dalam bahtera beserta keluarganya dan sepasang binatang dari segala jenis yang ada. Datanglah air bah selama 40 hari 40 malam sehingga binasa semua yang hidup di bumi. Saudara bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 21. Alkitab katakan setelah air bah selama 40 hari 40 malam, air itu masih ada selama 150 hari lamanya. Jadi setelah 40 hari 40 malam, air itu masih ada selama 150 hari, saudara, lamanya. Kejadian pasal 8 menceritakan bahwa Tuhan teringat akan Nuh, saudara. Lalu keluarlah Nuh dari bahtera tersebut, saudara. Alkitab tuliskan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Setelah perhatikan, Nuh, saudara, membuka pintu bahtera pada bulan pertama tanggal 1. Jadi bisa dikatakan Nuh membuka pintu bahtera di awal tahun yang baru. Ada begitu banyak kejadian yang Nuh telah lewati di dalam bahtera. Setelah keluar dari bahtera di tahun yang baru, Nuh pun harus memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan memakai keluarga Nuh untuk memenuhi bumi. Seperti rencana awal yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar dari Nuh tentang apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru agar kita bisa mengalami penyertaan serta pertolongan Tuhan di dalam hidup kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Khususnya di tahun penyembahan dan kita bisa mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Ada 3 hal yang Nuh lakukan dalam memulai tahun yang baru, saudara. Yang pertama, Nuh mencari tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 15 dan ayat 18. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Hal pertama, saudara, yang dilakukan Nuh di awal tahun yang baru adalah mencari tuntunan Tuhan atas hidupnya. Alkitab katakan Nuh mengetahui bahwa bumi telah mulai kering di awal tahun yang baru. Itu dicatat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 13. Tetapi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. Kejadian 8 ayat 14 mengatakan dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Dikatakan saudara, Nuh menunggu 1 bulan 27 hari lagi sampai akhirnya Nuh mendapatkan firman Tuhan untuk keluar dari bahtera pada ayat yang ke-15
dari kitab Kejadian pasal yang ke-8. Saudara, Nuh keluar dari bahtera karena sudah mendapat tuntunan Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita di awal tahun yang baru ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari pimpinan Tuhan, firman Tuhan atas hidup kita. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sehingga ketika kita memasuki tahun 2023 dengan berkat yang daripada Tuhan, kita akan bisa alami. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pimpinan Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 104 dan 105 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci kepada segala jalan dusta. Ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, dari ayat ini kita mengetahui ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan memperoleh pengertian atau hikmat untuk melangkah ke depan. Karena firman akan menerangi setiap langkah hidup kita. Yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan. Yang tidak ada harapan menjadi penuh harapan. Oleh sebab itu saudara, sepanjang tahun 2023 ini, di awal tahun ini, buatlah komitmen untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita mendapat tuntunan daripada Dia. Karena saya percaya tuntunannya itu yang akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Masalah-masalah apapun yang kita hadapi saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan selalu ingin menuntun kita. Firman-Nya itu seperti pelita, menerangi jalan hidup kita. Bahkan di tengah-tengah kegelapan, kita tidak tahu hari-hari ke depan. Tapi percayalah, kalau kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, maka kita akan melihat perjalanan kita, Tuhan akan buat berhasil. Dan kita bisa melihat kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang Nuh lakukan ketika mengawali tahun yang baru, saudara? Dikatakan saudara dalam kitab Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Membangun mezbah saudara. Ini yang Nuh lakukan di awal tahun yang baru. Oleh sebab itu, saya rindu supaya setiap kita, mari kita belajar seperti apa yang Nuh lakukan membangun mezbah. Firman Tuhan berkata, di saat itu sebelum ada hukum Musa, belum ada kewajiban untuk mempersembahkan korban. Tetapi Nuh melakukan itu, membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nuh menyadari saudara, dia bisa keluar dari bahtera dan masih hidup semata-mata hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, ia mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukurnya. Bagaimana dengan kita saudara hari ini? Ketika kita ada sampai hari ini, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa hidup saudara, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita memulai sesuatu? Saya berdoa supaya setiap kali kita mengawali sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita belajar untuk membangun mezbah. Pada waktu pagi, waktu kita bangun, mari kita belajar mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Mazmur 5 ayat 3 Alkitab elektronik atau ayat 4 Alkitab manual mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, apa dampaknya ketika Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan? Kitab Kejadian
8 ayat 21 katakan, Tuhan berjanji tidak akan lagi mengutuki bumi. Coba kita lihat, saudara, karena Nuh membangun mezbah dan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, Nuh bisa, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Bumi tidak akan dikutuk lagi oleh Tuhan seperti pada zaman Nuh, saudara. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita belajar, saudara, membangun mezbah dan suka mempersembahkan korban, maka hidup kita akan Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita membangun mezbah, maka kita harus mempersembahkan korban. Korban apa, saudara, yang harus kita persembahkan yang menjadi sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang pertama adalah jiwa yang hancur. Mazmur pasal 51 ayat 17 Alkitab elektronik atau ayat 19 Alkitab manual. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita membawa hati kita. Hati yang rendah, hati yang remuk, hati yang hancur. Kita buang semua kesombongan, kita tinggalkan semua kekerasan hati. Tapi dengan kelembutan hati, kita datang kepada Tuhan, kita semata-mata hidup karena kasih anugerah daripada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudara, korban syukur. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mempersembahkan korban syukur. Kita selalu senantiasa ingat, semua karena anugerah Tuhan. Banyak bersyukur, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan di tahun 2023 ini, saudara. Dan saya percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita. Yang ketiga, hidup berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan menginginkan supaya kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Mari saudara, kita membangun mezbah, mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan semua dosa, kita buang semua keinginan-keinginan hawa nafsu yang menyesatkan. Mari kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup suci. Pikiran kita jaga, hati kita jaga, keinginan kita jaga. Supaya yang kita lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. So, biar kita mengambil komitmen di awal tahun yang baru untuk senantiasa datang kepada Tuhan, saudara. Mencari Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan korban berupa jiwa yang hancur, korban syukur, dan juga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat di tahun 2023 ini menjadi tahun penyembahan, tahun di mana kita akan mengalami manifestasi kuasa Tuhan secara luar biasa. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan kerjakan, pintu-pintu Tuhan akan bukakan, saudara. Yang ketiga, apa yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera, saudara? Berusaha dan juga bekerja, saudara. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22 dan Kejadian pasal 9 ayat yang pertama dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, serta penuhilah bumi. Hal yang ketiga yang Nuh lakukan adalah bekerja, berusaha. Nuh mempersembahkan korban,
Tuhan, setelah itu Tuhan berfirman, selama bumi masih ada tak akan berhenti musim menabur menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa maksudnya, saudara? Ini berbicara soal waktu dan penyediaan Tuhan. Tuhan atur di bumi ini sedemikian rupa, ada musim-musim untuk menabur, menuai, panas dan dingin dan seterusnya, agar Nuh dan keluarganya bisa berkembang dan memenuhi bumi. Kita bisa bayangkan jika salah satu musim itu tidak ada, maka Nuh akan mengalami kerepotan, pastinya tidak bisa mencari makan, beranak cucu, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan hidup kita, saudara. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik atas hidup kita. Dia menjaga serta menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Berusaha. Ini penting, jangan kita hanya berdoa tetapi tidak berusaha. Atau sebaliknya, jangan kita hanya berusaha saja tetapi tidak mau berdoa. Karena berkat itu datang dari Tuhan, saudara. Nuh setelah menerima janji penyediaan Tuhan, lalu Tuhan memberkati dan berfirman, memberikan perintah kepada Nuh untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi kita bisa perhatikan, saudara, Tuhan perintahkan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1, ada bentuk kata kerja, saudara. Dengan kata lain, Tuhan mengatur, merancang yang terbaik buat hidup kita. Bagian kita adalah bekerja dan berusaha, saudara. Tuhan ingin supaya kita ora et labora, berdoa tetapi juga bekerja, saudara. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dengan kata lain, saudara, kita semua yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati. Ingat, Tuhan sudah mengatur, merancang musim-musim dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah berdoa dan berusaha. So, jika di antara kita hari ini ada yang sedang memasuki masa-masa padang gurun, kesulitan, hidup penuh tantangan dari tahun kemarin, saya berdoa, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, jangan menyerah. Di awal tahun yang baru ini, tetap berdoa dan berusaha, maka kita akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Pasti akan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak kita di awal tahun yang baru ini, kita belajar dari Nuh tentang apa yang harusnya kita lakukan dalam memasuki tahun yang baru. Kita belajar untuk mencari tuntunan Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan kebenaran firman. Kita perlu membaca dan merenungkan firman setiap hari. Berikutnya juga kita membangun mezbah, datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan setiap hari, setiap pagi. Persembahkan, saudara, korban kepada Tuhan, jiwa yang hancur, persembahkan korban syukur kepada Tuhan, dan belajar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak lupa untuk mengisi hari-hari hidup kita, bekerja, berusaha, seperti yang Tuhan perintahkan kepada setiap pribadi, orang percaya. Ora et labora, berdoa dan bekerja, maka Tuhan akan memberkati kita. Saya berharap hari ini, saudara, di awal tahun yang baru, 3 hal ini kita praktekkan. Mencari tuntunan Tuhan, membangun mezbah, bekerja dan berusaha. Dan biar tahun 2023 yang kita awali hari ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan melihat manifestasi kuasa Tuhan akan sungguh-sungguh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia,
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh, ya Allah, pasien, Allah, pakuri, Allah, pasien. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya handala pakuri, ya handala pakuri, Allah pasien. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Mengawali tahun yang baru, kami belajar dari Nuh bagaimana memulai hari yang baru bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2023 menjadi tahun penyembahan, tahun manifestasi kuasa Tuhan. Ketika kami belajar mencari tuntunan Tuhan, kami belajar membangun mezbah, hidup dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mempersembahkan korban syukur. Dan kami tidak lupa berkat datang daripada Tuhan. Kami berusaha, kami berjuang, kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberkati tahun yang baru ini, tahun 2023. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan, biar kemurahan kebaikan Tuhan senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang memasuki tahun yang baru ini, masih membawa pergumulan-pergumulan tahun yang lama. Biar di tahun yang baru ini ada kuasa mujizat Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, ada pintu-pintu kemurahan yang dibukakan. Bahkan kami percaya bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, bahkan kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar oleh pilur-pilur Kristus sakit penyakit disembuhkan.
Sehingga memasuki tahun yang baru ini Tuhan, ada pemulihan, kesembuhan, dan umat-Mu bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, bisa beraktivitas dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kehidupan mereka. Memberkati juga seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Firman-Mu berkata, anak cucu orang benar menjadi angkatan yang perkasa, angkatan yang diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usaha dari anak-anak-Mu mengawali tahun yang baru ini Tuhan, bukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu terobosan terjadi. Tuhan memberikan hikmat tuntunan ketika mereka menyembah Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biar kami sebagai gereja Tuhan di tahun ini juga bisa mempersembahkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan, memuridkan lebih banyak jiwa-jiwa, dan umat Tuhan bisa didewasakan dalam kehidupan iman mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan telah berdoa di tahun 2023 yang kami awali hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Sudah bisa mempersiapkan roti dan cawan masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, rindu selalu dalam hadirat-Mu. sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa,
sekarang dan selamanya. Sudah setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh pengampunan dosa, memperoleh penebusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan untuk kehidupan kita semua. Kita patut syukuri. Mari angkat roti ke atas, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, di awal tahun yang baru tahun 2023, kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita,
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara.